Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir yang saya hormati, sebetulnya lebih muda dari saya, jadi nggak usah Bapak. Dimas atau apa? Kalau kita mau menyusun dan memilih tim sepak bola, tim nasional sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain yang terbaik. Dia mampu atau tidak? Dia bisa atau tidak? Dia berjuang atau tidak? Mampu nggak dia deliver? Mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat? Nah, itu yang kita cari. Beliau memberikan arahan bagaimana rencana ke depan, karena tentu situasi dunia sedang tentu kompleks ya, kita bisa lihat. Dan tentu amanah ini ya tadi saya sampaikan akan saya jaga sebaik-baiknya, dan saya akan pastikan amanah ini kita sukseskan gitu. Saya pekerja keras, semua tahu, dan saya loyal. Tetapi ya memang situasi tidak mudah ya, kita harus terus dorong seluruh yang tentu diamanahkan gitu. Pak, berarti posisinya apakah sama seperti yang lama? Oh, saya rasa itu tupoksi beliau sebagai Bapak Presiden. Bidangnya, Pak? Kembali beliau yang nyampaikan nanti. Kalau saya yang penting fokus yang ada aja. Bilang situasi dunia ini mentu, Pak. Amanatnya apa? Saya tidak bisa sampaikan sebelum beliau sampaikan. Besok ada pembekalan ya, Pak, di Hambalang. besok ada pembekalan calon menteri ya Pak di Hambalang, Pak? Saya belum dapat informasi. Yang pasti besok nonton bola dulu. Baik pemirsa, Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Negara BUMN menjadi tokoh kedua yang keluar setelah bertemu dengan Prabowo Subianto. Ada beberapa hal mengenai kualifikasi dirinya, Kang Gunggun, yang kemudian disebutkan kepada media. Saya memang tidak heran ketika dia menyebutkan bahwa keunggulannya adalah pekerja keras, sehingga kemudian dipercaya kembali oleh Prabowo Subianto. Tapi kategori berikutnya atau karakteristik berikutnya, dia menekankan mengenai loyalitas. Nah, ini sepertinya penting juga. Apa kemudian yang dimasukkan dengan ini? Ya, tadi seperti saya sampaikan ke Mbak Putri, bahwa salah satu yang kemudian kita lihat sangat intens ya, dan menjadi jangkar menentukan juga di era Pak Jokowi kan Pak Erick ya, di berbagai momentum itu muncul perhelatan-perhelatan besar muncul gitu ya, dan saya nggak heran sih nama Pak Erick kan dari awal ada di list ya, meskipun kita belum tahu persis kementerian apa. Bahkan rumorsnya termasuk nama yang di endorse juga oleh Pak Jokowi gitu ya. Selain nama Pak Bahlil tentu dan nama lainnya. Jadi bagi saya sih ada nama-nama yang memang sedari awal sudah masuk di list dan terkonfirmasi hari ini dipanggil. Yang menentukan tentu tidak hanya dirinya, maksud saya kualifikasi dirinya. Lagi-lagi saya harus mengatakan ke Mbak Putri, ini juga tidak terlepas juga dari backup politik. Kan beberapa nama ini kan sebenarnya profesional awalnya ya, dan tentu kualifikasi individunya mumpuni ya, dan sebagian diantara baik itu dari korporasi maupun dari akademisi seperti Prof. Nasar tadi kan akademisi. Inilah kabar baik yang kita tunggu-tunggu kan teman-teman, karena ada ketegasan dari pihak PSSI tentunya dengan dukungan pemerintah dalam hal ini adalah Kemenpora untuk menolak tegas permintaan dari Bahrain FA tersebut, yang sebetulnya hanya sebuah cara dari mereka untuk memanfaatkan serangan cyber dari netizen atau warganet plus 62. Kalau mereka memikirkan tentang keselamatan dan juga keamanan dari tim nasional Bahrain, maka itu adalah hal yang wajar terkait dengan serangan cyber tersebut. Tapi jika mereka meminta untuk pindah dan bermain di tempat yang berbeda atau di luar Indonesia, tentu itulah yang tidak masuk akal, dan jelas itu adalah bagian dari manuver mereka untuk bisa memindahkan venue pertandingan. Tapi seperti yang juga pernah saya jelaskan sebelumnya,
bahwa hubungan antara Indonesia dengan FIFA baik-baik saja. Jadi walaupun sebelumnya AFC menanggapi serius permintaan dari Bahrain FA, tapi ternyata sesuai dengan pernyataan dari Pak Dito, ternyata FIFA menolak permintaan dari Bahrain. Dan dalam hal ini nih teman-teman, jika Bahrain tetap menolak bermain di Jakarta Indonesia, berarti Indonesia lah yang akan diberikan kemenangan, yaitu 3 poin, dan Bahrain akan dianggap walk out. Karena Indonesia dalam keadaan aman-aman saja. Iya dong, kan seperti yang saya juga katakan di konten sebelumnya, nggak ada apa-apa kok di Indonesia, aman-aman saja. Ya kan, kita semua siap welcome tim nasional Bahrain. Tapi kita juga akan support tim nasional kita 110% di atas lapangan. Dan seperti yang selalu saya jelaskan, kita harus tertib pada saat kita menonton pertandingan ini di dalam stadion. Ya dong, kita harus juga respect kepada para pemain tim lawan. Tapi bukan berarti kita akan mengurangi support kita, sama sekali tidak. Karena sepak bola itu mengajarkan sportivitas, walaupun mereka gak sportif. Pada saat bermain di Bahrain kan, banyak pemain mereka yang guling-guling, ya, yang juga mengganggu ritme permainan dari tim nasional Indonesia. Tapi dalam hal ini, para pemain kita juga luar biasa, tidak terpancing dengan drama mereka. Dan meskipun wasit menambahkan itu 3 menit yang sangat berharga bagi mereka, para pemain kita juga sebetulnya tidak terpancing emosinya. Walaupun tentu merasa kecewa dengan hasil akhir dari pertandingan tersebut. Artinya teman-teman, dalam hal ini kita juga harus bisa menjaga sama-sama agar tim nasional Bahrain datang ke Jakarta, Indonesia. Dan mereka juga harus merasakan atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno nanti. Jadi seperti yang selalu saya katakan bahwa tim nasional Bahrain ini penuh trik, penuh manuver, dan mereka sebetulnya sudah punya rencana untuk memanfaatkan serangan cyber ini. Dan jujur ya teman-teman, ini sungguh di luar akal sehat saya gitu. Artinya kok bisa mereka meminta untuk pindah venue? Emangnya ada apa dengan bermain di Stadion Gelora Bung Karno? Tim-tim tamu lainnya juga atau tim-tim nasional lainnya juga nggak pernah meminta seperti ini. Walaupun tentu mereka juga menerima lah serangan cyber tersebut, nggak mungkin nggak. Memang yang diterima oleh Bahrain itu masif. Mungkin itu adalah pengalaman pertama mereka. Nah, rasain, ya kan? Maka itu coba sportif di atas lapangan. Coba wasitnya juga benar kan? Nggak akan ada yang namanya serangan cyber. Jadi kenapa mereka merasa takut? Karena mereka merasa mereka berbuat sesuatu yang salah. Jadi tentu mereka merasa takut. Kalau kita tidak merasa salah, ngapain sih kita takut? Maju aja terus, ya kan? Para pemain timnas Bahrain juga maju aja, main aja di sini. Kenapa? Kan mau main bola, bukan mau berperang, bukan mau bergelut. Mau main bola kok. Ada bola, kemudian mainkan itu bola, udah selesai. Kalau nanti namanya mendapatkan pressure dari para supporter tim tuan rumah, ya itu adalah resikonya bermain away. Tapi kan saya yakin kita semua juga akan menjaga sikap kita agar Indonesia juga tidak mendapatkan sanksi dalam bentuk apapun. Apapun nanti juga hasil akhirnya, kita tetap harus mengontrol diri kita masing-masing. Baik pada saat para pemain Bahrain itu nanti mulai latihan juga ya di Jakarta, kita harus kontrol diri kita. Kita juga harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bukan saja tim nasional kita yang maju, tapi supporter kita juga semakin maju, supporter kita juga tertib, supporter kita juga sportif, dan supporter kita akan selalu support tim nasional Indonesia. Dan jika dirugikan, tentu supporter kita akan bereaksi, dan itu juga adalah reaksi yang sama yang tentu akan dilakukan oleh supporter dari tim nasional lainnya. Itu wajar, tapi memang siapa yang bisa lawan? Netizen atau warganet plus 62. Semua takut dengan netizen atau warganet plus 62 jika para netizen atau warganet plus 62 ini merasa dirugikan. Tapi kalau gak dirugikan, baik-baik saja kok. Bahkan lihat di channel YouTube Triple B, aman-aman saja kan. Bahrain mencoba sesuatu yang licik, tapi mereka gagal. Nah, disinilah sekarang saya suka ketegasan dari Menpora kita dan tentunya dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Artinya dalam hal ini mereka tidak mundur, mereka maju terus, mereka menjaga nama Indonesia. Ya dong, karena memang nggak ada apa-apa kok. Kita semua merasa kecewa. Siapapun yang saya tanya tentang pertandingan Bahrain versus Indonesia, siapapun, ini saya tidak bohong ya. Siapapun yang saya tanya, semua kecewa dengan wasit. Siapapun, bahkan
kemarin pada saat saya ada podcast dengan Mario Delano kan, offline, kami bicara dan dia pun sangat kesal dengan ulah wasit tersebut yang menambahkan 3 menit tersebut. Seharusnya 97 menit plus itu sudah ditiup peluitnya atau 98 menit lah. Tapi kan dilanjutkan terus, kelihatan banget ya hoki-hokian. Kalau memang Bahrain mencetak gol bagus, kalau enggak ya enggak. Tapi ya dia menambahkan waktu tersebut. Tapi ya udah, kita lupakan. Kita lupakan kejadian tersebut di Bahrain. Kita fokus ke depan karena ada 2 pertandingan lagi dari tim nasional kita bulan depan. Sebelum nanti lawan Bahrain tahun depan. Jadi ini sekarang yang harus difokus. Tapi untuk sementara ini tentu kita semua lega bahwa trik-trik yang coba dipakai oleh Bahrain gagal total, alias gatot. Saya senang sekali hari ini teman-teman. Dan saya harapkan PSSI dan juga Kemenpora akan terus tegas jika memang ada timnas-timnas lainnya yang coba untuk bermanuver. Karena sekarang mereka khawatir berhadapan dengan Indonesia. Oke lah, memang timnas kita kalah di China, tapi baru 1 kekalahan. Baru 1 kekalahan. Artinya kita masih punya chance. Chance-nya itu seperti apa? Tentu nanti kita juga melihat persiapan dari timnas kita. Apalagi nanti lawan Jepang. Itu adalah pertandingan kunci bagi tim nasional Indonesia sebelum nanti berhadapan dengan Arab Saudi dan tahun depan bermain lagi untuk tetap berjuang agar bisa minimal lolos ke round 4. Dan jangan lupa ada target lainnya dari PSSI, yaitu Indonesia masuk ke ranking 100 besar FIFA. Jadi tidak pernah ada target untuk lolos ke Piala Dunia, tapi kalau punya kesempatan, kenapa enggak kita manfaatkan kesempatan tersebut. Tapi dalam hal ini, yang kita harus waspada adalah terhadap Bahrain. Karena sebetulnya di grup ini yang ingin benar-benar lolos minimal ke round 4 bersama Arab Saudi atau juga China atau juga kita adalah Bahrain. Dan sebetulnya dalam persaingan ini sebetulnya Bahrain yang saya pikir akan semakin sulit untuk bisa lolos ke round 4. Maka itu mereka memanfaatkan pertandingan kandang mereka. Mungkin nanti mereka akan kerjain tim-tim lain lagi yang bermain di kandang mereka sendiri. Tapi lawan Jepang kan mereka gagal. Anyway teman, tak peduli gunakan cara kotor, ini beberapa dosa Bahrain demi lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak kelolosannya ke putaran ketiga, di sini Bahrain tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan timnas Indonesia. Dan kita sebagai para supporter timnas Indonesia, mari kita tetap satu padu memberikan dukungan sepenuhnya kepada timnas Indonesia. Dalam hal ini, Bahrain menjadi sorotan akibat sejumlah tindakan aneh yang dilakukan selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejak kelolosannya ke putaran ketiga ini, Bahrain tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, timnas Indonesia, dan juga Cina. Bila dilihat dari grup C ini mendapatkan julukan sebagai grup neraka akibat diperkuat dengan sejumlah raksasa Asia. Bagaimana tidak, Jepang, Arab Saudi, dan Australia di sini merupakan tim yang menjadi langganan di kancah internasional khususnya Piala Dunia. Ketiganya itu tercatat menjadi kontestan dalam gelaran Piala Dunia 2026 dalam gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar. Melihat situasi itu, tentunya tim-tim seperti Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia tak terlalu berharap banyak untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Setidaknya tim-tim itu hanya bisa berharap untuk berakhir di peringkat 3 dan 4 demi lolos ke putaran keempat. Kendati begitu, Bahrain diketahui mempunyai cara tersendiri untuk bisa memuluskan jalan untuk lolos ke fase selanjutnya. Meski harus menggunakan cara yang terbilang kotor, dalam hal ini adalah Bahrain, maka ada beberapa fakta yang sudah dilakukan Bahrain selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kita simak bersama sahabat-sahabat Garuda Fan bahwa yang pertama itu adalah insiden laser terhadap pemain Jepang. Gelagat pertama yang dilakukan oleh Bahrain terjadi saat berhadapan dengan Jepang di matchday kedua pada 10 September 2024 lalu. Sejumlah supporter Bahrain di situ terlihat beberapa kali kedapatan menyorot laser ke arah pemain Jepang selama pertandingan. Maka dengan insiden laser yang paling jelas terlihat saat Ayase Ueda yang hendak mengeksekusi penalti pada menit ke-37.
Maka dan hal itu, penalti itu juga menjadi gol pembuka bagi tim Samurai Biru yang melibas pasukan Dragan Talajik dengan skor telak yaitu 5 gol tanpa balas. Tak hanya laser, di sini sejumlah supporter juga ketahuan membawa dan membunyikan peluit saat lagu kebangsaan Jepang berkumandang. Buntut dari insiden itu, FIFA mendenda Federasi Sepak Bola Bahrain BFA sebesar 10.000 franc Swiss atau setara dengan 182 juta rupiah. Dan yang kedua adalah wasit kontroversial hingga pengajuan perbedaan venue menghadapi timnas Indonesia. Dengan itu, insiden selanjutnya yang bahkan menjadi sorotan dunia adalah saat Bahrain menghadapi timnas Indonesia di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Gelagat aneh bermula saat wasit yang memimpin laga itu berasal dari Oman, Ahmed Al-Kaf. Oman sendiri merupakan negara yang berada dalam satu kawasan dan di bawah naungan federasi yang sama dengan Bahrain, yaitu Federasi Sepak Bola Asia Barat WAFF atau Timur Tengah. Saat memimpin laga, Ahmed Al-Kaf di sini dinilai sebelah mata terhadap keputusan yang terjadi pada laga tersebut, yaitu ketika menghadapi tim tamu timnas Indonesia. Wasit dalam hal itu kerap menghentikan laga akibat pelanggaran yang dilakukan beberapa pemain. Padahal jika dilihat secara jelas, para pemain skuad Garuda hanya minim kontak fisik yang dibalas dengan reaksi berlebihan dari para pemain Bahrain. Kemudian puncaknya dari keputusan aneh wasit asal Oman itu adalah tidak meniup peluit meski tambahan waktu yang sudah melewati lebih dari 3 menit, yaitu menjadi 99 menit. Lebih tepatnya adalah ketika tim Bahrain mencetak gol. Semestinya masa injury time hanya berlangsung selama 6 menit, namun Ahmad Al-Kaf di sini tetap melanjutkan laga hingga menit ke 90+9 sehingga terjadi gol yang menyamakan kedudukan yang dicetak oleh Mahram. Tak hanya itu, kini BFA bahkan mengajukan surat permintaan khusus kepada AFC untuk memindahkan venue pertandingan antara timnas Indonesia ditempatkan di tempat netral ya. Kemudian dalam pernyataannya BFA di sini memberikan alasan terkait keamanan dari tim berjuluk The Reds tersebut. Diketahui AFC langsung memberikan respon cepat dengan menyebut bakal berdiskusi dengan berbagai pihak terkait perpindahan venue tersebut. Kemudian yang ketiga poinnya adalah drama guling-guling bersama Arab Saudi. Momen keanehan Bahrain terjadi saat berhadapan dengan Arab Saudi dalam matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Para pemain Bahrain di sini kembali melakukan aksinya, yaitu aksi guling-guling yang seperti sudah menjadi ciri khas mereka. Dan hal itu, namun yang membedakan ya, aksi Bahrain itu harus beradu akting dengan Arab Saudi. Momen itu terjadi saat pemain Arab Saudi berbenturan dengan kiper Bahrain, Ibrahim Lutfallah ya. Keduanya terlihat memberikan respon berlebihan selepas terjadinya benturan itu, khususnya sang kiper Bahrain. Dan kemudian di sini perpanjangan waktu di babak kedua dalam laga Arab Saudi kontra Bahrain itu berlangsung hingga 11 menit lamanya. Dan terbukti ini adalah bagaimana drama-drama yang dilakukan oleh Bahrain. Dan jika permintaan venue pertandingan lebih khususnya ketika menghadapi timnas Indonesia, maka terbukti Bahrain dan AFC punya standar ganda dalam merusak sportivitas sepak bola itu sendiri. Dan tentunya dengan kelicikan mereka ingin menggagalkan timnas Indonesia yang sebagai tim terkuat secara mendadak setelah Bapak Erick Thohir terus mengenjot para pemain keturunan untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan spekulasi itu muncul, maka kita sebagai para supporter timnas Indonesia pemain ke-12, mari kita tetap dukung sepenuhnya. Lebih tepatnya mari kita tambahkan 10%, yaitu menjadi 110%.
dan timnas Indonesia tentunya akan mendapatkan dukungan yang penuh lagi. Meskipun dalam 2 laga terakhir, yaitu ketika menghadapi Bahrain dan Cina, timnas Indonesia itu gagal mendapatkan poin. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya rasa cukup tentang bagaimana statement barusan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.